Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Sidik Permana dengan NIM 2205643. Saya Muhammad Saifatur Rahman N dengan NIM 2206712. Saya M. Bintang Gusti Wibowo dengan NIM 2201808. Dan saya Raihan Hafiz dengan NIM 2205742. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pendidikan Matematika B Angkatan 2022. Akan mempraktekkan alat peraga yang telah kami buat. Mengenai pecahan, sudut jam, dan modulo. Video ini kami buat Untuk memenuhi tugas ICT dan Media Pembelajaran Matematika. yang ada saya pengampu Dr. Tia Kurniati SPD MPD. Selamat menyaksikan. Apaan ini? Kayaknya jam gak sih? Tapi kok ada angka-angka ini ya? Kayaknya bukan jam. Tapi Iya ya. ada jarum jamnya. Jujur aku pun gak tahu sih ini apaan. Kayaknya nanti kita tanyain Pak Rizky aja deh kalau Pak Rizky udah masuk. Oke. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Bapak mau tanya, Ya gimana Kak? itu yang di depan tuh jam apa sih Pak? Soalnya kalau kita liatin banget gitu ya, jamnya tuh beda banget kayak jam kita di rumah Pak. Wah, keren nih Agap menyadari ada hal lain yang berbeda gitu dari jam ini gitu. Jadi alat peraga ini dinamakan jam super. Jam super. Bapak sengaja simpan alat peraga ini di sini untuk kita mempelajari dan membahas lebih dalam, memahami konsep lebih dalam tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan alat peraga ini. Gitu. Pada penasaran nggak gimana caranya? Penasaran. Oke, jadi gini, kita mulai aja ya pelajaran kita kali ini. Kita anggap gitu ya, satu putaran dari jam itu menunjukkan angka 12. Satu putaran tuh 12. Jadi kalau 1/2-nya setengahnya jadi berapa? Kita jadi 1/2-nya setengah itu jadi menunjukkan ke angka 6 atau 6/12. Ini kan setengahnya kan, setengah dari lingkaran ini gitu. Setengah dari lingkaran ini. Kalau 1/4-nya berarti ke angka 4/12. ke angka 3 dong. Oh, iya. Karena kan 3/12. Oh, iya, benar, Pak. 3/12 kan? 3/12 itu sama dengan 1/4. 1/4. Jadi 1/4 lingkaran dari jam ini menunjukkan angka 3 di jarum pendeknya dan jarum panjangnya angka 12. Jadi 3/12. Gitu. Oke, kita contoh aja ke soal. Misal kalau kita penjumlahan, misal ada 1 1/2 ditambah 1/3 gitu. 1/2 itu kan kalau kita supaya kita bisa memahami konsep dari jam ini, kita bisa rubah penyebut dari pecahan ini jadi 12 gitu kan. Ini kan bisa dikali dengan 6. Jadi 6/12 ditambah 4/12 gitu. Nah, kita bisa langsung saja menggunakan alat peraga ini gitu dengan 6/12 ditambah 4/12. Setengah itu kan tadi di 6/12 ditambah 4 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti pecahan ini hasilnya itu 10/12 Atau 5/6. 5/6. Oke, kita contoh ke selanjutnya kita kurangkan gitu ya. 1/2 ini dikurang dengan 1/3. Sama kayak konsepnya, sama kayak penjumlahan. Kita rubah supaya kita memahami konsep dari jam ini. Kita rubah jadi per 12. Ini kan jadi 6/12 dikurang 4/12. Oke, 1/2 itu kan 6/12 berarti setengah tadi menunjukkan ke 6 dikurang 4. Berarti kan tidak berlawanan arah jarum jam gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya 2/12.
2/12 atau 1/6. 1/6 begitu. Wah. Oke, karena pembelajaran kita sudah habis, maka Bapak cukupkan pembelajaran hari ini sampai ke pecahan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ternyata seru banget ya belajar dari jam. Iya ya, ternyata dari jam juga kita bisa belajar loh. Ya udah, yuk sekarang ke kantin. Aku udah lapar banget. Ya, aku juga lapar. Ayo. Assalamualaikum anak-anak. Itu Papa Tur bawa apa ya? Gede amat. Apa kita mau belajar yang aneh-aneh ya? Bawa apa tuh, Pak? Apa ya? Kalian kepo nggak? Kepo. Bang Era. Iya. Oke, jadi yang saya bawa hari ini itu adalah alat peraga. Namanya jam super. Maksudnya punya kekuatan, Pak? Waduh, bercanda mulu nih. Enggak ya. Jadi alat peraga ini akan saya gunakan untuk kita belajar hari ini. Belajar tentang sudut jam. Oke, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang sudut jam. Nah, anak-anak nih, kalian tahu gak nih waktu SD nih, kalau misalkan 1 jam itu berapa menit? 60. 60. Oke, kita lihat lagi nih di jam ini ada jarum apa aja nih? Ada jarum menit sama jarum jam kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, 1 putaran ini tuh sama dengan apa sih? 1 jarum apa? 1 jarum menit itu 1 putaran artinya berapa? 1 jam kan? Ya, 1 jam berapa menit? 60 menit. Oke. Jadi kalau 1 putaran penuh itu berapa derajat? 360. Oke, kalau gitu 1 menitnya jadi berapa derajat? 6 derajat, betul. Sekarang kita perhatikan lagi nih jarum menitnya, jarum jam. Oke, kalau misalkan 1 putaran penuh berapa derajat tadi? 360. Kalau misalkan jarum jam 1 putaran itu menunjukkan 12 jam, betul nggak? Jadi 1 jam itu berapa derajat? 30 derajat. Gitu. Sekarang saya tanya deh, kalau misalkan menunjukkan arahnya itu jam 1 berapa derajat? 30. 30, betul. Kalau misalkan jam 3? 90. Betul, bagus. Sekarang saya tanya lagi jam 6? 180. Nah, sekarang beda nih. Kalau misalkan jam 6:15, berapa derajat? 90. Salah. Nah, ada caranya nih. Jadi kalau misalkan jam 6:15, menurut kalian angka jamnya ini menunjukkan angka 6 pas nggak? Oh iya. Enggak kan? Ada lebihnya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nih, jam 6:15. Nah, ada caranya kita tuh harus nyari sudut jamnya dulu. Sudut jamnya itu adalah 6, kita kalikan 30, ditambah 15 dibagi 60, kita kalikan juga 30 nih. Aduh, oke, coba 6 kali 30 berapa? 180. Kita tambahin lagi nih. 15 per 60 kali 30 berapa? Ah, itu tuh hasilnya adalah 7,5. Oke, jadi hasil buat sudut jamnya itu adalah 87,5. 87,5. 187. Iya, 187,5. Iya, betul. Bagus sekali, masih ingat. Oke, sekarang kita lihat hitung yang menitnya. Tadi 1 menit berapa derajat? 6. Oke, berarti kita kalikan 15 kalikan 6. Berapa nih? 90. Nah, baru kita kurangin 187,5 kita kurangin 90. Berapa coba? Berapa nih kalau kita kurangin? Tahu nggak? 97. Nah, betul, 97,5 derajat. Jadi sudut yang terbentuk itu adalah 97,5 derajat. Gitu. Kalian mengerti anak-anak? Ngerti, Pak. Bagus, kalian udah mengerti tentang sudut jam. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, adakah kalian ingin bertanya? Pak mau tanya. Maaf Pak, sebelumnya pas saya SD itu saya kan belajar tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan. Nah, pertanyaan saya,
Emang boleh alat peraganya tuh dipakai buat materi yang beda? Bagus sekali pertanyaannya Wina. Jadi menurut dosen saya nih, sewaktu saya kuliah, alat peraga yang bagus itu adalah alat peraga yang bisa banyak digunakan gitu. Jadi juga cuma hanya satu materi, tapi bisa dikombinasikan dengan berbagai macam materi. Jadi bagus sekali gitu kalau misalkan alat peraga itu bisa digunakan oleh beberapa materi. Oh gitu Pak. Terima kasih Pak. Nah, karena bel sudah berbunyi, jadi pembelajaran hari ini berakhir. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren juga ya alat peraganya. Bisa dipakai banyak, Nat. Mending main PUBG aja yuk. Yuk. Assalamualaikum. Guys. Hari ini belajar apa ya? Lah, mana gue tahu, emang gue gurunya. Gue takut tahu kalau ditanya bapaknya. Udah sih, tenang aja, Bapak itu nggak bakal gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, minggu kemarin kan Bapak udah ngebahas materi modulo. Terus kalian kan masih banyak yang bingung kan? Kayak si Wina tuh kemarin. Bapak tanya kok nggak bisa jawab gitu. Ayo kamu yang di luar masuk. Kasih ya. Kalian udah pernah lihat belum alat peraga ini? Pernah Pak, waktu saya SD pas pelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan. Saya juga pernah Pak pas SMP belajar tentang sudut jam. Bener banget tuh. Nama alat peraga ini adalah jam super, di mana alat peraga ini menjelaskan 3 materi, yaitu pecahan, sudut jam, dan modulo yang akan saya jelaskan ulang pada hari ini. Oke, modulo adalah cara untuk mencari sisa dari 2 pembagian bilangan. Misalkan nih, Agap memiliki 9 sebuah kelereng yang mau dibagikan ke teman-temannya seperti Wina sama Nadia. Lalu pasti kan tidak rata kan gara-gara 9 kelereng itu tidak bisa dibagi rata. Berarti ada sisanya itu 1 kan. Makanya kita dengan menggunakan modulo ini kita tuh bisa mencari bilangan sisa tersebut. Nah, langsung ke soal saja ya. Misalkan ibu memiliki 15 buah kue yang ingin dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Kotaknya itu memiliki kapasitas 4 kue. Berarti mod titik-titik sama kongruen dengan 4 kan. Nah, lalu kita menggunakan alat peraga ini nih. Berarti pertama kita lihat ini bilangan ini dulu. Kan 4 kan. Nah, berarti kita mengarahkan jarum panjangnya itu ke angka 4. Lalu kita menggunakan jarum panjangnya gitu dari 12 menghitung 15 langkah. Terus tapi kalau misalkan kita udah sampai angka 4, kita ngulang lagi ke 12 gitu. Misalkan ayo kita hitung bersama-sama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti sisa dari kue yang dimasukkan kotak tadi itu ada yaitu yang jarum yang ditunjuk oleh angka jarum yang panjang. Berapa nih yang ditunjuk? 3. Berarti 3. Berarti dari 15 kue itu ada 3 yang tidak dimasukkan ke dalam kotak-kotak tersebut gitu. Wah, gimana anak-anak? Sudah mengerti? Sudah. Nah, benar kan, dengan alat peraga ini kita bisa mempelajari materi modulo dengan mudah. Nah, ya udah Bapak akhiri nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Deh, disindir bapak. Resek lo mah. Bapaknya tiap pelajaran di rumah mulu. Ya kan tujuannya biar lu pinter. Pinter sih pinter, tapi setiap pelajaran Pak Bintang gue mulas. Udah, ayo pulang yuk. Yo. Tas gua mana ya?